Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Salawatullahi wassalamu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita minta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan, amal soleh yang kita lakukan, dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ganjaran pada bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan pada bulan yang mulia ini. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, karena puasa tersebut tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan puasa ini, kita menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut atau muftiratus siyam. Namun pada kali ini saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa tersebut atau mustahabbatus siyam. Ada beberapa hal yang dianjurkan dalam berpuasa ini. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan untuk berbuka atau menyegerakan berbuka. Kadang-kadang kita merasakan ketika sudah masuk waktunya kita masih kuat. Bukan soal kuat saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa kita hendaknya orang yang berpuasa menyegerakan ketika sudah datang waktu berbuka tersebut. Yustahabbu lis-shaim an yu'ajjal al-fitra idza tahaqqaqa ghurub asy-syams. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa tersebut untuk menyegerakan berbuka apabila dia telah yakin benar-benar bahwa matahari telah terbenam. Artinya apa? Ketika sudah masuk waktu maghrib, maka disitulah waktu kita berbuka. Karena disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Seseorang tersebut atau manusia tersebut, dia senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Oleh karena itu kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengamalkan apa yang diajarkan atau dianjurkan atau dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada satupun manusia yang patut untuk kita contoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mutaba'atul rasul, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan syariat. Ada contohnya dari Nabi, maka kita amalkan. Bukan soalnya baik menurut manusia, karena standar syariat ini baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut manusia. Karena satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda dalam melihat, dalam menyikapi suatu kebaikan tersebut. Maka tidak sama. 10 orang umpamanya, maka 10 pula watak dalam memahami, melihat dan menilai segala sesuatu tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yazalu hadzal dinu zahiran ma ajjalan nasul fitrah. Agama ini akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang-orang atau selama manusia itu mereka menyegerakan berbuka.
maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menyegerakan berbuka. Dan ini juga saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyegerakan hikmahnya adalah disebutkan dalam oleh penulis di sini, lima fi dzalika min mukhalafatil yahudi wan nasara alladziina yuakhiruna fa in akhkharahu li udrin fala ba'sa bih wa in ra'al fadla fit ta'khiri kariha dzalika li mukhalafatil hadis. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menyegerakan berbuka tersebut ini adalah menyelisihi yang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka mengakhirkan berbuka. Dan kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi orang tersebut, Yahudi dan Nasrani. Dan itulah umat Islam, umat pertengahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita mengakhirnya karena udzur syar'i umpamanya, ini adalah tidak masalah, karena adalah ada udzur bagi kita, umpamanya kita belum menemukan air ataupun udzur yang syar'i yang lainnya, maka insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tidak punya udzur, maka janganlah kita mengakhirkan berbuka tersebut. Ikutilah anjuran dan ajaran dan bimbingan serta taujihat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana caranya dengan membaca hadis atau membaca kitab-kitab atau mendengarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah puasa tersebut, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang dianjurkan dalam berpuasa tersebut adalah al-fitru ala rutabin au tamrin, yaitu berbuka dengan rutab ataupun tamar. Yustahabbu lis-shaim an yuftira ala rutabin, dianjurkan bagi orang yang berpuasa dia berbuka dengan rutab. Fa in lam yajid fa ala tamrin, kalau kita tidak punya rutab, umpamanya sulit menemukan kurma tersebut rutab, maka hendaklah kita makan dengan kurma, berbuka dengan tamar, rutab tamar. Kemudian fa in lam yajid fa ala ma'in, kalau juga tidak punya, tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka berbukalah kita dengan air. Dan jangan kita bersedih kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, fa in lam yakun rutabat fatumairatun, fa in lam yakun tumairatun hasawatin min ma'in. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Daraqutni wa qala isnadu sahihun. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat dengan beberapa rutab, beberapa biji rutab tersebut. Fa illam yakun rutabatun fatumairatun, dan kalau beliau tidak memiliki rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa tamar. Dan kalau juga tidak ada tamar, maka beliau berbuka dengan air. Dan jangan kita bersedih, karena Nabi juga mengatakan kalau tidak ada rutab, tamar, kalau tidak tamar, minumlah air, beberapa teguk air. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk menghadirkan rutab ataupun tamar, jangan kita paksakan, karena dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan pada kalian kesulitan, dan Allah menginginkan buat kalian adalah kemudahan. Allah ingin kita mudah, Allah menginginkan kemudahan untuk kita, maka jangan kita persulit. Tidak ada rutab, tamar, ada tamar, air putih saja. Ini adalah tidak masalah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasalah adalah kita memaksakan diri untuk berbuka dengan rutab, tamar. Ini jangan. Kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan, karena kita tidak boleh memaksakan hal yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan insya Allah apa yang kita lakukan akan diberkati, akan dirahmati, dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawa Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Nah, ini dia
Ini kabar gembira bagi kita yang tidak menemukan rutab ataupun tamar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang kalian berbuka, maka hendaklah berbuka dengan tamar. Kalau dia tidak memiliki tamar, maka berbukalah dengan minum air. Maka air itu adalah suci atau bersih. Ini adalah ajaran yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kita jangan bersedih karena ada hadis yang menunjukkan hal seperti ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan dia berkata haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah min mustahabis siyam, yaitu doa indal iftar, berdoa ketika berbuka. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hal ini ada hadis yang tidak sahih dan ada hadis yang sahih. Akan tetapi kita menyebutkan atau kita akan menyampaikan hadis yang sahih saja, karena ini yang mesti kita lakukan, mesti yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Yaitu ada hadis yang disebutkan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka, beliau berkata, dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil 'uruq, dan telah dibasahi urat-urat, wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah ta'ala, insyaallah. Ini adalah doa ketika kita telah berbuka. Maka sebelum berbuka tersebut kita ucapkan bismillah, kita makan, kemudian setelah itu kita ucapkan doa ini, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ini adalah dianjurkan bagi orang yang berbuka dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa tersebut ketika dia berbuka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa tersebut, saudaraku kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau berbuka. Ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hina yuftir, wal imamul adil wal mazlum." Ada 3 doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan orang yang terzalimi. Maka hati-hati kita kaum muslimin. Poin nomor 3 ini yaitu orang yang terzalimi. Janganlah kita sekali-kali menzalimi orang lain. Karena dalam sebuah hadis disebutkan fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, sebagaimana hadis yang dikatakan dari Mu'adz bin Jabal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman, iyyaka wa da'watul mazlum, hati-hati kamu wahai Mu'adz terhadap doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, maka tidak ada antara diri dengan Allah penghalang. Artinya ketika dia berdoa, dia orang terzalimi, walaupun dia kafir, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Mu'adz diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Yaman, dan mana negeri Yaman itu adalah ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ketika engkau wahai Mu'adz berlaku zalim kepada ahli kitab tersebut, maka hati-hati engkau doa mereka, karena antara dia dengan Allah tidak ada pembatasnya, yaitu dikabulkan doa orang yang terzalimi tersebut. Hati-hati kita kaum muslimin, ketika kita ingin menzalimi orang lain, maka pikirlah 50.000 kali lipat agar kita tidak menyesal di akhirat dan kita akan mendapat laknat waliyadzubillah. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mustahabus siyam,
Itu hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa tersebut, yaitu iftarus shaim, membukakan orang yang berpuasa. Yustahabbu lil muslim an yad'u was-shaim lit-ta'ami wa yuftiruhu bi an yut'imahu fi waqtil fitr. Fa in lam yaqdir ala ashaihi fattarahu ala tamratin aw syurbati ma'in aw labanin. Dan dianjurkan bagi kita, bagi orang-orang kaum muslimin, untuk mengajak orang yang berpuasa tersebut untuk makan atau untuk berbuka. Artinya apa? Kalau kita mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, kita memiliki uang atau memiliki kelapangan rezeki umpamanya, maka ajaklah saudara kita yang tidak kurang mampu umpamanya untuk berbuka di rumah kita, agar mereka bisa merasakan nikmatnya makan makanan yang enak, nikmatnya makan makanan daging umpama atau sejenisnya, atau hal-hal yang dicintai oleh jiwa manusia dan dari makanan-makanan yang lezat. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman falahu mithlu ajri la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'un. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka bagi dia seperti pahala orang tersebut. La yanqusul min ajri shaim syai'un, dan tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Allahu akbar. Inilah sangat besar pahalanya kaum muslimin tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka tanamkan dalam hati kita untuk kita berbagi dengan saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Dan dalam berpuasa ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada hal yang ingin disampaikan Nabi kita alaihi salatu wasallam, yaitu hendaklah kaum muslimin bahu membahu membantu saudaranya yang tidak memiliki, yang kurang rezekinya, dengan kita memberikan mereka makan, dan ini akan menjadikan kegembiraan yang luar biasa. Ketika kita memberikan saudara kita makan berbuka umpamanya atau yang lainnya dengan memberikan bantuan, maka orang yang menerima tersebut akan mendoakan kebaikan untuk kita. Allahu akbar. Dan biasanya ketika kita membantu orang lain, maka orang tersebut minimal dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan yang baik. Allahu akbar. Ini adalah doa yang diucapkan oleh orang yang kurang mampu, oleh orang yang sangat membutuhkan. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah kita ingin mendapatkan doa seperti ini? Kita selalu diucapkan dengan kebaikan, dan itu yang kita inginkan. Ketika kita bertemu dengan kawan kita, didoakan kita kebaikan, assalamualaikum, dengan doa-doa yang lainnya. Namun ini doakan kebaikan, jazakallahu khairan. Jangan kita mengharapkan balasannya. Maka hindari hal seperti ini. Memberi tersebut, janganlah sekali-kali kita meminta agar kita dibalas. Jangan, tinggalkan seperti ini. Ini bukanlah akhlak seorang muslim. Kita memberikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki, jangan kita takut. Dengan banyak kita mengeluarkan harta kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berlipat ganda dari yang kita berikan tersebut. Dan ini pesan juga dalam masalah ini adalah kita membantu saudara kita yang kurang mampu. Ingin berta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu membantu saudara kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong. Karena saudara kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membantunya. Apa yang kita infakkan dari sesuatu harta kita umpamanya, Allah yang memberikan pengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka jangan kita khawatir berapa banyak harta yang kita keluarkan, kita khawatir. Cukup kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengharapkan imbalan dan pujian dari manusia. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ingatlah Allah, ketika kita membantu saudara kita, maka Allah pasti akan membantu kita.
Sebagaimana dalam hadis disebutkan, banyak hal seperti ini dan tidak mungkin kita jelaskan satu persatu pada kesempatan kali ini. Mungkin ada di kesempatan yang lain kita akan bahas tentang masalah infak, atau bisa dilihat di kajian-kajian para ustadz yang ada di YouTube ataupun di media sosial lainnya yang berkaitan dengan keutamaan berinfak. Atau kita buka Al-Quran, mulai dari kita lihat dalam surat Saba umpamanya atau surah Al-Baqarah, ya, semuanya disebutkan juga di dalamnya tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah di antara sunnah atau mustahabus siyam, yaitu tanawulus sahur. Hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa tersebut adalah makan sahur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sahar akhirul lail. Sahar artinya adalah akhirul lail, akhir malam. Sedangkan as-sahur artinya ismun lit-ta'am alladhi yatasahharu bih. Itu nama makanan yang kita makan di akhir malam tersebut. Kal khubzil ma'kuli wa ghairi, seperti roti yang kita makan ataupun nasi ataupun sejenisnya. Karena yang kita makan, kalau di negeri kita makan nasi, kalau di sebagian daerah makannya roti, maka itulah yang dia makan ketika di akhir malam tersebut. Ini yang disebut dengan as-sahur. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yastahabbu lis-shaim tanawulus sahur wa huwa at-ta'amu fis sahar. Dan dianjurkan bagi orang yang berpuasa, bagi kita yang berpuasa, makan sahur, yaitu makanan yang dimakan di akhir malam tersebut. Karena sahar artinya adalah akhirul lail, as-sahur adalah makanan yang kita makan. Maka di sini kita memakan makanan yang dimakan di waktu akhir malam tersebut. Dan ini adalah sunnah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Hendaklah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahur. Sahurlah kalian. Apa sebabnya atau apa hikmah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur tersebut ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu anna fis sahuri taqwiyatun lis-shaim 'ala shaumi. Yaitu orang yang makan sahur tersebut, itu orang yang berpuasa, akan menguatkan tubuhnya, akan menguatkan dirinya ketika dia berpuasa di siang hari. Wa tansyitun lah, dan dia akan segar, akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Karena dia sudah mengisi, memberikan gizi kepada tubuhnya, sebagaimana jiwa kita diberi juga mendapatkan gizi dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa farahun bih, dan juga inilah membuat kita gembira dengan kita makan sahur tersebut. Ada kegembiraan nampak dari wajah kita, karena berbeda antara orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur. Kadang-kadang kita lihat kawan-kawan kita yang berpuasa, dia loyo saja. Akan tetapi kita tanyakan, kenapa kamu loyo? Karena saya tidak sahur. Jujur dia mengatakan tidak sahur. Akan tetapi coba lihat saudara kita atau kawan-kawan kita yang berpuasa tapi dia makan sahur, dan makan sahurnya dia akhir-akhir malam, waktu mendekati hampir masuk waktu subuh, dan jangan sahurnya jam 3 atau jam 12. Nah, ini tidur lagi habis itu bangun. Ini tentu berbeda dengan orang yang makan 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam hal ini cermat dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang berikutnya yang keenam adalah ta'khirus sahur. Ini dia mengakhirkan makan sahur tersebut di akhir malam. Seperti yang kita sebutkan barusan, bahwa dengan kita makan sahur di akhir malam tersebut mendekati waktu subuh, maka ini akan menjadi kegembiraan tersendiri bagi kita, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu lil muslim ta'khirus sahur, dan dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur tersebut. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha lamma qila laha inna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yu'ajjilul fitra.
wa yuakhirus sahura faqalat hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala dikatakan kepadanya, ada yang berkata kepada Aisyah, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini dah sunnah Nabi SAW diamalkan, karena kita tahu nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang siapa Abdullah bin Mas'ud tersebut. Karena beliau adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ditanyakan hal seperti ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin, ibunda yang kita cintai dengan mencintai beliau, dan beliau adalah termasuk istri yang sangat dicintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah wanita yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan jelaskan tentang Aisyah ini. Maka janganlah kita sekali-kali membunuh karakter ibunda kita dengan menyanyikan lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hati-hati saudaraku yang telah menyanyikan tentang nyanyian Ummahatul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Aisyah bukan berarti kita mencintai beliau dengan menyanyikan, tidak, akan tetapi teladanilah kepribadian beliau, khususnya para wanita muslimah. Walaupun Anda yang menyanyikan, perempuan yang menyanyikan lagu Aisyah tersebut, apakah sudah benar mengikuti beliau kepribadiannya dalam hal ibadah? Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah wanita yang dipoligami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi siapkah Anda, siapkah ukhti, atau siapkah saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala siap dipoligami? Maka kalau kita tidak mampu tersebut, janganlah kita berandai-andai ingin mencintai Aisyah. Kan tetapi tengoklah diri kita dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak membuat sesuatu yang bisa mencelakakan kita di akhirat kelak nanti. Maka cintailah dengan semestinya, cintailah kepribadian Aisyah tersebut, bagaimana beliau mentaati suaminya, bagaimana beliau patuh kepada perintah suaminya, tidak seperti wanita-wanita atau para istri hari ini yang tidak begitu patuh kepada perintah suaminya. Tergantung kita, saudaraku kaum muslimin, kalau kita tahu hukumnya, kita akan tunduk dan patuh kepada suami kita karena kedudukan suami tersebut adalah sangat mulia di dalam Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita melantungi hal tersebut. Kalau kita pernah menyakiti ibunda kita tersebut, maka segera kita bertaubat dan kembalikan martabat atau derajat yang mulia yang disandang oleh Ummahatul Mukminin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masalah hadisul ifki. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan yang nista, dari tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Jangan kita sekali-kali mengulangnya. Saudaraku kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Begitulah yang dilakukan atau yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Karena kana setelahnya fi'il artinya adalah ifadatul istimrar wa tadawum. Kana setelahnya adalah fi'il mudhari', itu arti faidahnya adalah selalu dan berkesinambung. Di sini sebutkan hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Begitulah senantiasa atau selalu dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Yaitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apa sabda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharu as-sahura. Dan senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur tersebut. Allahu Akbar. Inilah rahasia yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang ingin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh adalah al-ightisalu minal hadatil akbar, yaitu mandi dari hadas yang besar. Ketika kita junub umpamanya, maka kita mesti mandi. Yustahabu lil muslim an yagtasila minal janabati qabla al-fajr. Maka dianjurkan bagi saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi ketika kita dalam keadaan junub. Umpamanya kita berjunub ataupun berhubungan dengan istri kita, maka kita dianjurkan untuk mandi sebelum waktu fajar. Liyakuna tahiran min awwalis shaumi.
karena hal itu akan menjadi kita bersih, akan menjadi suci di awal mulai kita berpuasa tersebut. Fa illam yaghtasil kana shaumu sahihan. Kalau kita tidak mandi umpamanya, tidak sempat atau karena terlambat bangun, waktu tinggal 5 menit menjelang adzan dan kita hanya bisa makan, nah, kemudian sudah selesai makan, maka masuk waktu dan kita tidak sempat untuk mandi tersebut, maka puasa kita tetap sah. Li'annal janabata la tunafis shaumi siyam. Karena junub tersebut tidak membatalkan puasa. Walakinnal afdal al-isra'u ila al-iktisal, akan tetapi yang lebih utama kita bersegera untuk mandi. Karena hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari beliau bangun dalam keadaan junub dari berhubungan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dan beliau berpuasa. Saudara kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yustahabu lil mar'ati an taghtasila 'anil haidi aw an-nifasi qabla al-fajr idza tammat tuhur wa qata'a ad-damu anha qabla dzalik. Dan begitu yang dianjurkan bagi seorang wanita, dia mandi dari haid ataupun nifas sebelum fajar apabila dia telah suci dan apabila telah berhentinya darah tersebut, maka dianjurkan bagi seorang wanita untuk mandi tersebut. Yang terakhir, hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa adalah kasratul a'malis shalihah. Hendaklah kita di bulan yang mulia ini memperbanyak amal saleh. Perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-amalus shalihah itu amal yang saleh, kita memperbanyak melakukannya. Tidak mungkin kita sebutkan di pembahasan kali ini karena ini adalah sangat panjang dan sangat banyak amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang atau bisa kita lihat di kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah ini atau di kajian-kajian atau ceramah-ceramah para asatidz yang kita bisa mempercayainya. Dan inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala di akhir waktu ini atau di waktu sore menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu kita sebentar lagi akan berbuka. Dan saya ucapkan kepada saudara yang telah mendengar dan menyaksikan dari awal pembahasan tentang siam ini sampai akhirnya nanti, semoga para pendengar selalu diberkati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kekhilafan dan kesilapan datang dari diri pribadi dan syaitan laknatullahi alaih. Allah wa rasuluhu bari'ani min dzalik wal qadir innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.